Suara tengkorak yang retak dan raungan kesakitan menggema ke seluruh ruangan. Hentikan! Hentikan itu! Seseorang berteriak dengan lantang ketika Chun Yee-won menginjak kepala Chun Yu-seong di lantai. Suara teriakan itu adalah suara milik Wang Xin, sang wakil ketua. Mendengar teriakan Wang Xin, Chun Yee-won menoleh ke arahnya. Ketika Chun Yee-won menatapnya, Wang Xin mengulurkan tangannya ke arah luar ruangan. Sesuatu yang berada di luar ruangan tertarik ke arah tangan Wang Xin. Dua sosok pedang besar, pedang yang cukup besar untuk mampu menghancurkan pintu masuk, terbang melesat dari luar ruangan, tersedot ke dalam genggaman Wang Xin. Itu adalah pedang jenis Great Sword. Kedua pedang itu besar, lebih panjang dari tubuh lelaki dewasa dan memiliki lebar 80 cm. Itu adalah pedang yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhurnya. Bukankah itu pedang ganda? Tidak kusangka aku akan bertemu dengan kalian lagi, pedang ganda. Walau menyapa pedang ganda seperti itu, tapi tatapan mata Chun Yee-won tetap dingin. Cepat lepaskan ketua, biarkan dia pergi. Mungkin karena rasa setianya kepada orang yang dia layani, Wang Xin dengan berani mengayunkan kedua pedangnya ke arah Chun Yee-won. Kedua pedang besar itu berayun, seakan-akan mampu menghancurkan apapun yang berada di dalam lintasannya. Tapi sangat tidak disangka, kedua pedang besar itu berhenti bergerak ketika mengenai telapak tangan Chun Yee-won. Wang Xin terkejut, tapi dia sadar bukan waktunya untuk terkejut saat ini. Dengan berani, Wang Xin menarik kembali salah satu pedang dan menggunakannya lagi. Kali ini dia memutar tubuhnya untuk menambah kekuatan serangan. Gelombang ledakan dari benturan energi menggema ke seluruh ruangan. Wang Xin benar-benar menyalurkan seluruh energinya dalam serangan ini untuk menjatuhkan Chun Yee-won. Tapi, sekali lagi, pedang Wang Xin ditangkap oleh tangan Chun Yee-won. Karena perbedaan energi internal mereka terlalu besar, pedang Wang Xin dengan mudah dihancurkan oleh Chun Yee-won. Kedua pedang Wang Xin patah menjadi dua bagian. Setelah mematahkan pedang, Chun Yee-won berkata, "Hei, keturunan Wang Jing, loyalitas ini seharusnya ditujukan kepadaku. Apakah kau lupa bahwa aku adalah seorang Chunma?" Setelah mengatakan itu, Chun Yee-won langsung mengulurkan tangannya ke arah Wang Xin. Dua pedang energi tercipta. Mereka segera melesat dan menancap di bahu Wang Xin. Setelah menancap di kedua bahu Wang Xin, pedang itu tidak berhenti. Wang Xin terpental mundur karena kekuatan dorongan dari energi kedua pedang itu dan menancap di dinding. Bagi mereka yang menyaksikan adegan itu, ini benar-benar fenomena yang mendebarkan. Wang Xin, salah satu dari orang terkuat di sekte iblis di masa ini, terpaku oleh kedua pedang itu di dinding dan tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi, bahkan wakil ketua bukanlah tandingannya. Mereka yang menyaksikan ini benar-benar terkejut. Wang Xin yang telah mencapai tahap akhir superior dengan mudah dikalahkan. Pertarungan ini benar-benar tidak seimbang, bahkan lebih terlihat seperti anak kecil yang mencoba mengalahkan orang dewasa. Setelah Wang Xin tertancap di tembok dan tidak dapat melakukan apa-apa, suasana di dalam ruangan itu menjadi hening.
Dalam keheningan itu, terdengar suara seseorang sedang mengunyah sesuatu. Semua anggota fraksi Chun Yuxiong menoleh ke arah suara itu, dan mereka terkejut saat melihat Syakina sedang memakan jantung seseorang dan mengunyahnya. Bahkan terlihat darah menetes dari bibirnya. Ekspresi gembira tergambar di wajahnya yang menunjukkan betapa lezatnya jantung yang dia makan itu. Enak. Para iblis mampu meningkatkan level kekuatan mereka melalui predasi. Jantung adalah makanan favorit Syakina. Bahkan dalam bangsa iblis, Syakina dijuluki sebagai pemburu jantung. Dan jantung yang dia makan saat ini adalah jantung milik Samakyong, seorang pendekar dengan level kekuatan Grandmaster. Memakan jantung seorang Grandmaster akan membuat level kekuatannya meningkat pesat. Itulah maksudnya dia mengatakan bahwa jantung itu enak. Bagi dia memang enak, tapi horor bagi yang menyaksikannya. Dasar jalang gila. Bahkan Yusohwa tidak sanggup melihatnya. Itu beneran wanita cantik itu memakan jantung? Mengapa manusia mampu melakukan hal yang mengerikan seperti itu? Manusia memang tak mampu, tapi Syakina bukan manusia. Adegan mengerikan yang mereka saksikan ini cukup untuk membuat mereka merinding ketakutan. Dengkul mereka semua lemas. Mereka merasa tidak sanggup melakukan perlawanan lagi. Tidak seharusnya kita memprovokasi mereka sejak awal. Salah satu anggota Chun Yuxiong yang bernama Mong Junmu dari klan Dream Sword berlari ke hadapan Chun Yeun dan membungkuk lalu berteriak. Junma, Tuan Junma, tolong tenangkan dirimu. Ada juga beberapa orang lain yang menyadari betapa mengerikannya tindakan Chun Yeun itu, segera berlutut di lantai dan berteriak juga. Tuan Junma, tolong tenangkanlah diri Anda. Chun Yeun menatap mereka dengan ekspresi dinginnya dan berkata, Kalian memintaku untuk menenangkan diri? Setelah apa yang telah kalian lakukan padaku, kini kalian memintaku untuk menenangkan diri. Merasakan hawa membunuh yang keluar dari Chun Yeun semakin membesar. Semua orang merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Mong Junmu membenturkan kepalanya dengan keras ke lantai. Walau darah menetes dari dahinya, dia tidak peduli. Mereka merasa harus melakukan sesuatu tentang situasi saat ini dan memastikan bahwa kemarahan Chun Yeun dapat mereda. Kami melakukan tindakan ketidaksetiaan ini hanya demi untuk menghidupkan kembali sekte. Aku tahu ini tidak dapat dimaafkan, tapi tolong pertimbangkan lagi situasi sekte saat ini, Tuan Junma. Mong Junmu mengatakan itu, berharap kemarahan Chun Yeun akan mereda. Tapi Chun Yuxiong yang sedang diinjak Chun Yeun malah berteriak lebih keras. Kepalanya diremukkan di bawah kaki Chun Yeun. Setengah wajah Chun Yuxiong tampak remuk. Dia berada dalam kondisi yang mengerikan. Dan jika tidak segera ditangani dengan baik, sepertinya ini akan bisa menjadi lebih buruk. Tuan Junma, tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami. Ketua sebenarnya tidak pernah ingin benar-benar melakukan penghujatan ini terhadap Junma. Dia akan sepenuhnya merenungkan tindakannya nanti. Aku akan memastikan bahwa ini tidak akan pernah terulang lagi.
Hentikan lawakanmu. Tapi aku bersungguh-sungguh. Seakan enggan untuk berbincang dengannya, Jun Ye-won menebaskan pedangnya ke arahnya dan garis berwarna merah muncul di lehernya. Mata orang itu melebar saat dia merasakan sesuatu yang aneh telah terjadi pada lehernya. Bahkan mereka yang menyaksikannya secara langsung tersentak dan sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat menyembunyikan ekspresi mereka. Tuan Mong, jangan bergerak. Tapi peringatan orang itu terlambat. Kepala Mong Junmu perlahan jatuh ke lantai. Kepala yang terpenggal jatuh berguling-guling di lantai. Keheningan terjadi lagi. Darah menyembur keluar seperti air mancur dari leher yang terpenggal. Orang-orang fraksi Chun Yuxiong yang menyaksikan rekannya tewas dalam keadaan yang mengerikan seperti itu. Tercengang, seorang anggota dari klan tinggi terbunuh dalam sekejap mata. Di tengah keheningan, Jun Ye-won membuka mulutnya. Ini tidak akan pernah terjadi lagi, kau bilang. Salah. Seharusnya sejak awal ini tidak pernah terjadi. Mereka semua yang mendengar kata-kata Jun Ye-won terdiam, kehabisan kata-kata. Otak mereka ngeblank. Tidak ada yang salah dari kalimat Jun Ye-won. Niat mereka untuk mengendalikan Chunma, otoritas tertinggi dalam Ordo Iblis Langit, bukanlah dosa yang dapat dimaafkan. Dan kau... Jun Ye-won menekan injakannya lebih keras pada kepala Chun Yuxiong di lantai. Apakah dia benar-benar akan membunuhku? Sampai beberapa detik yang lalu, dia berpikir bahwa dia tidak akan dibunuh oleh Jun Ye-won. Namun, ketika kepala salah satu dari anggota klan senior berguling di depan matanya, dia menyadari bahwa semua yang dia pikirkan salah. Dalam penderitaan rasa sakit, Chun Yuxiong mencoba berteriak. Leluhur, perusahaan, aku akan menyerahkan perusahaanku kepada Anda, leluhur. Aku nggak butuh. Mata Jun Ye-won dipenuhi hawa membunuh. Leluhur, tolong biarkan aku hidup. Jika leluhur mengampuniku, aku akan menjilat sepatu Anda dengan lidahku sendiri. Percayalah, aku akan menjilat sepatu Anda, leluhur. Mendengar permohonan seperti itu membuat tatapan mata Jun Ye-won berubah menjadi tatapan mata jijik. Jun Ye-won benar-benar malu memiliki keturunan seperti ini. Memohon serendah itu agar dapat demi bertahan hidup. Kau benar-benar tidak layak untuk dibiarkan hidup. Makhluk serendah kau ingin menjadi pemimpin sekte iblis. Berhentilah bermimpi. Kau melakukan semua ini demi kebangkitan sekte. Kau salah. Kematianmu lah yang akan membangkitkan Ordo Iblis Langit. Jun Ye-won menginjak kepala Chun Yuxiong lebih keras. Seperti semangka yang hancur, kepala Chun Yuxiong pecah di lantai. Tubuhnya menggeliat-geliat karena kehilangan kepala. Tidak lama kemudian, tubuh yang menggeliat itu terdiam. Ketua! Awalnya mereka terkejut saat melihat Mong Junmu mati. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ketua mereka akan mati seperti ini. Bahkan
keturunan langsung yang berbagi darah yang sama dengan Jun Ye-won akan terbunuh seperti ini. Karena rasa kesetiaannya kepada Cheon Yuseong, direktur pelaksana Yang Jamyung tidak bisa menyembunyikan kemarahannya dan berteriak, "Tuan Cheonma, mengapa Anda melakukan ini? Dia adalah keturunanmu sendiri. Jika Anda adalah benar-benar seorang leluhur, Anda tidak akan membunuh pewaris sekte." Jun Ye-won mengulurkan tangan padanya. Tubuhnya melayang dan tersedot ke tangan Jun Ye-won. Yang Jamyung mencoba memberontak, tapi tetap tidak berdaya. Energi internal Jun Ye-won terlalu kuat. Lalu Jun Ye-won berkata padanya, "Kau bilang apa tadi?" Bahkan binatang buas sekalipun akan mengampuni anaknya." Lucu. Akankah seseorang yang benar-benar menganggapku sebagai seorang leluhur melakukan ini semua padaku? Tapi kan dia tak dapat menjawab pertanyaan Jun Ye-won. Dia berbicara dengan marah karena kesetiaannya kepada Cheon Yuseong. Tapi itu karena tindakan Cheon Yuseong sendiri yang menyebabkan semua ini. Cheon Yuseong yang telah membuka jalan untuk kematiannya sendiri. Dan kau, bukankah kau juga menyetujui rencana konyol ini? Itulah sebabnya kau ada di sini, bukan? Mendengar kata-kata Jun Ye-won itu, Yang Jamyung menyadari kesalahannya. Tetapi Cheonma, maksud kami bukan seperti ini. Sebelum dia menyelesaikan alasannya, Jun Ye-won memasukkan tangannya ke dalam mulutnya dan mencengkram rahang bawahnya. Sebelum kau berbicara omong kosong, kau harus dapat menyadari apa risiko yang akan kau alami ketika kau terlalu banyak membual. Dengan panik, Yang Jamyung memegang tangan Jun Ye-won, mencoba untuk menghentikannya, mencabut rahang bawahnya. Namun terlambat, rahang bawahnya telah dicabut. Yang Jamyung yang rahang bawahnya dicabut berteriak dan terus berteriak dengan cara yang aneh dan mengerikan. Akhirnya dia meninggal karena syok dan kehabisan darah. Jun Ye-won melemparkan tubuhnya ke lantai setelah itu. Wow, keren abis. Dia keren banget. Syakina yang menyaksikan tindakan kejam Jun Ye-won itu merasakan libidonya memanas. Sebagai bangsa iblis, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan saat menyaksikan kekejaman Jun Ye-won. Dia merasa bahwa Jun Ye-won adalah benar-benar seorang master yang layak untuknya. Dia adalah satu-satunya orang yang mengagumi Jun Ye-won di tempat itu. Hanya dia. Sementara semua orang lainnya pucat, gemetar, dan takut pada Jun Ye-won. Mereka bahkan merasakan kengerian seperti ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Kalian semua. Jun Ye-won menatap semua yang ada di sana. Kalian semua juga harus membayar atas dosa yang telah kalian lakukan. Mendengar kata-kata Jun Ye-won itu, manajer Go Wang-hyun segera berlutut di lantai di hadapan Jun Ye-won. Tuan Cheonma, tolong hentikan. Apakah Anda akan benar-benar membunuh semua pemimpin klan di tempat ini? Selama ini, Go Wang-hyun bersama dengan Jun Ye-won, dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh fraksi mereka. Itulah sebabnya dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Dia sendiri bahkan tidak menduga bahwa ketua fraksi mereka akan melakukan tindakan dosa seperti ini terhadap Chunma. Namun, melihat situasinya sepertinya sudah di luar kendali, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghalangi Chun Ye-won. Dia juga menyaksikan bahwa Chun Ye-won bahkan tidak memaafkan darah dagingnya sendiri. Jadi Gwang Hyun mengambil pendekatan yang berbeda. Tuan Chunma, semua yang ada di sini adalah para pemimpin klan yang memimpin sekte. Jika mereka semua mati, kekuatan sekte iblis akan melemah. Lagi pula, siapa yang akan memimpin klan mereka nantinya? Mendengar kata-kata Gwang Hyun, secercah harapan bersinar di mata para pemimpin klan yang telah ketakutan setengah mati. Seperti yang dikatakan oleh Gwang Hyun, mereka memang adalah kekuatan dari sekte. Dan secara objektif berpikir, akan terlalu banyak kerusakan pada kultus jika mereka semua terbunuh. Lalu, Direktur Lee Pyong-woo menambahkan, "Benar, Tuan Chunma. Jika Anda menghukum banyak pemimpin klan di sini, bagaimana sekte kita bisa bersatu kembali? Tolong kasihanilah kami." Setelah dia berkata seperti itu, sesuatu menusuknya dari belakang. Dia langsung jatuh dan tergeletak di lantai. Saat dia berbaring terlentang di lantai, dia melihat pedang es telah menembus dadanya. Dia juga merasakan rasa dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan ajalnya telah dekat. Sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, dia melihat lusinan pedang es melayang di atas kepala para pemimpin klan lainnya. Pedang es. Orang-orang yang melihat pedang es yang melayang di atas kepala mereka tidak bisa menyembunyikan kebingungan mereka. Chun Ye-won meraih Lee Pyong-woo yang sedang kesakitan dan berkata, "Kau pikir hanya kalianlah yang akan mampu membangkitkan kultus? Kau salah besar. Selama 27 tahun kalian hidup, sekte iblis tetap menjadi seperti ini. Kalian tidak membuat perubahan apapun terhadap sekte iblis." Lee Pyong-woo hanya terdiam. Penyebab dibubarkannya sekte iblis adalah perebutan kekuasaan antara ketiga fraksi. Dia kehabisan alasan. Lalu Chun Ye-won memandang para pemimpin klan lainnya dan berkata, "Kalian ingin menggunakan status kalian sebagai seorang pemimpin klan untuk dapat menyelamatkan hidup kalian. Aku akan mengatakan ini dengan jelas. Jadi dengarkan, kalian semua akan mati di sini." Mendengar kalimat Chun Ye-won itu, semua orang panik dan mulai memohon. Tuan Chunma, tolong, kumohon, kasihanilah kami. Tuan Chunma, tolong, berikanlah kami kesempatan." Chun Ye-won menjatuhkan hukuman mati kepada mereka dan mengucapkan kalimat terakhir, "Dosa terhadap Chunma tidak termaafkan." Setelah mengatakan itu, lusinan pedang es yang melayang di udara melesat ke arah mereka.